Selamat malam, Bu Desi. Hari ini kelompok kami akan presentasikan social media marketing. Dari kelompok kami ada saya sendiri, Mbak Aurel, sama Mbak Andres. Selanjutnya, untuk untuk bagian presentasinya nanti ada beberapa macamnya, terutama ada definisi social media marketing, kedua elemen social media marketing, ketiga hasil survei foto social media marketing, dan terakhirnya teknik dan implementasi, dan walaupun tidak tercantum dalam di sini adalah kesimpulan. Untuk definisi dan elemen yang akan jelaskan saya, lalu untuk hasil survei dan teknik implementasi saya akan serahkan kepada teman-teman yaitu Mbak Ares sama Mbak Anggres. Sebelumnya, sebelumnya apa sih definisi social media marketing, atau kalau disingkatin SMM? Dari definisi di sini ada beberapa macam dalam beberapa bagi konteks, yaitu dari Jacobson dan kawan-kawan, dan Jacobson lagi dan kawan-kawan. Terutama pemasaran media sosial adalah proses di mana sebuah perusahaan memanfaatkan platform media sosial tempat pengguna membangun jaringan sosial dan berbagi informasi untuk merek perusahaan, meningkatkan penjualan dan mengarah trafik situs web. Selain itu, perusahaan menyediakan cara untuk berinteraksi dengan pelanggan yang ada dan menjangkau pelanggan baru. Jadi dari definisi yang diberikan oleh Hayes di sini lebih mengarahkan media sosial di sini adalah sebuah channel atau saluran yang dimana meningkatkan trafik, tapi bukan trafik di sosial medianya tersendiri, tapi di situs web yang dimana mungkin lebih dari definisi Hayes di sini sendiri lebih mengacu ke bagaimana sih cara cara perusahaan untuk meningkatkan atau jangkauan dalam sosmed tapi mengarah ke situs web misal kayak dari marketplace-nya dan lain sebagainya. Kedua, pemasaran media sosial mengacu pada pemanfaat teknologi saluran dan perangkat lunak media sosial untuk membuat mengkomunikasi, mengirim, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pemangku kepentingan organisasi. Jadi dari definisi pertama dari Jacobson dan kawan-kawan di sini lebih mengacu media sosial di sini, pemasaran media sosial di sini walaupun dianggapin sebagai saluran juga, tapi lebih mengarah ke bagaimana sih perusahaan dan pelanggan bisa mendapat komunikasi dalam dua arah atau bahkan dalam organisasi juga. Dan terakhir dari Jacobson dan kawan-kawan juga, di sektor swasta, media sosial sering digunakan sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan dan menjual produk dan layanan. Di sektor publik, media sosial sering digunakan untuk berbagi informasi dan mendorong keterlibatan pengguna. Dalam dalam definisi di sini lebih tepatnya mencakupin beberapa beberapa konteks dan beberapa definisi. Terutama yang disampaikan dari Hayes di sini lebih ke saluran untuk ke situs web, dan kedua dari Jacobson dan kawan-kawan mengarah mengarah pelanggan untuk bertukar informasi, dan terakhir ya mempromosi produk. Lalu untuk Lalu untuk eh, selanjutnya kita ada di sini pergeseran social media marketing. Pergeseran social media marketing di sini lebih mengarah ke bagaimana sih social media marketing sekarang atau pemasaran social media marketing sekarang eh, bermanfaat kepada beberapa perusahaan dan bahkan berdampak kepada khalayak umum, terutama ada keterhubungan dan ikatan sosial. Media sosial memungkinkan perusahaan dan pelanggan untuk terhubung melalui berbagai platform, memperkuat keterhubungan melalui jaringan sosial yang dibangun dari minat dan nilai bersama. Studi sebelumnya menunjuk bahwa kekuatan ikatan sosial adalah faktor penting dalam perilaku preferensi pelanggan. Jadi eh, apa yang ia dari pergeseran pertama di sini lebih mengarah ke bagaimana sih kepentingan sosial media untuk mengkaitkan beberapa
orang dan bisa dibilang secara halayak umum. Kedua adalah interaksi sosial dan pengaruh. Media sosial di sini adalah media sosial telah membangun cara perusahaan dan pelanggan berinteraksi, memungkinkan adanya efek word of mouth dan contagion di dalamnya. Interaksi sosial sangat bergantung pada struktur jaringan sosial menciptakan nilai yang dapat diukur bagi perusahaan dan memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi keputusan konsumen. Jadi, pergeseran kedua di sini lebih mengacu bagaimana sih word of mouth bisa juga mempengaruhi mempengaruhi konsumen, atau bagaimana sih word of mouth atau pengaruh bisa bisa mempengaruhi keputusan jika konsumen membuat sebuah keputusan untuk membeli sebuah produk dan lain sebagainya. Dan terakhirnya adalah proliferasi data media sosial dan manajemen hubungan pelanggan. Proliferasi data media sosial memungkinkan perusahaan untuk lebih baik mengelola hubungan pelanggan dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Data media sosial bersama dengan data digital lainnya menyediakan sumber penting untuk analisis pelanggan, penelitian pasar, dan inovasi ide baru. Yang penting dapat meningkatkan hasil pemasaran dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Mungkin secara keseluruhan, pergeseran terakhir di sini lebih mengacu setiap zaman atau bahkan setiap improvement dalam pasaran sosial media selalu ada analisis atau peneliti yang memuncul, dan dalam penelitian dan analisis di sini juga menghasilkan atau bahkan meraihkan inovasi baru dalam bentuk yang dimana konsumen atau pelanggan menggunakan akan menggunakan. Mungkin salah satu contoh yang bisa bisa dianggapin di sini atau bisa diterima di sini adalah secara secara gampang, contoh gampang adalah HP, yang dimana zaman dulu masih analog, sekarang sudah bisa digunakan seperti elektronik lain seperti laptop dan lain sebagainya. Nah, untuk elemen social media marketing dari kelompok kami menggunakan model dari Hollandsen, Kotler, dan Opresnik. Menurut Hollandsen, Kotler, dan Opresnik, media sosial berfungsi sebagai kendaraan untuk membawa konten yang dihasilkan oleh jutaan calon pelanggan di seluruh dunia yang dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan nilai lebih baik pelanggan. Hollandsen dan kawan-kawan merancang sebuah model dengan 6 elemen C yang berbeda tapi saling terkait untuk menjelaskan penciptaan dan retensi keterlibatan konsumen dari perspektif perusahaan. Meskipun begitu, konten yang dihasilkan oleh pengguna tetap memainkan peran penting dalam model tersebut. Jadi dalam model di sini menjelaskan bagaimana bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah organisasi atau bahkan sebuah sebuah merek menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum atau konsumen, tapi tapi perusahaan juga bisa mendapat eh, komunikasi tapi secara dua alur. Mereka mendapat feedback, perusahaan mendapat feedback, begitupun konsumen. Untuk elemen SMM di sini kita ada company dan contents, control, community, dan terakhir customers and conversation. Pertama, perusahaan dan konten atau company in contents, internet berperan sebagai media tarik di mana perusahaan menarik penonton ke konten sebelumnya. Konten didorong ke media sosial sebagai katalisator untuk keterlibatan. Katalisator atau lebih tepatnya pemicu. Kenapa? Company di sini atau perusahaan di sini membuat konten dan akan dipublikasikan entah itu di situs web atau di media online atau bahkan buat kelompok kami di media sosial. Konten dan company di sini menyampaikan menyampaikan pesan di sini sebagai penarik aja. Jadi dari perusahaan di sini tidak ada namanya intervensi yang akan dijelaskan di kontrol. Kontrol di sini adalah untuk di elemen kedua yaitu kontrol. Kontrol di sini adalah perusahaan mengendalikan merek-merek dan terkadang melepaskan hak digital untuk mendorong interaksi komunitas dengan konten yang menantang konsep tradisional manajemen merek.
Kontrol di sini lebih mengarahkan secara secara analogi atau gampangnya, kontrol di sini adalah sebuah batasan. Jadi kampanye dan konten di sini membuat sebuah pesan, tapi kampanye dan konten tidak ada hak untuk mengontrol atau menangani apa yang akan terjadi dalam sebuah pesan yang disampaikan. Kontrol di sini cuman eh, tujuan kontrol di sini adalah pesan sudah sampai, oke, perusahaan akan lepas dan narasi yang akan dibuat dari pesan itu akan dikelolain sama komunitas atau sama konsumennya. Yang kebetulan untuk elemen ketiganya adalah komunitas. Komunitas adalah dalam elemen tersebut perusahaan mendorong konten ke komunitas online di mana komunikasi menjadi dua arah dan perusahaan dapat belajar tentang perilaku pelanggan melalui diskusi komunitas. Influencer memain peran penting dalam menyebarkan konten ke komunitas yang lebih luas. Jadi eh, setelah kontrol komunitas di sini tujuannya adalah menyebarkan sebuah pesan yang disampaikan oleh perusahaan. Selain itu, selain itu dari komunitas, perusahaan akan mendapat komunikasi secara dua arah karena karena dari komunitas narasi akan terbentuk dan hal-hal seperti feedback atau pesan yang disukai atau tidak disukai oleh konsumen akan muncul dan tersampai juga kepada perusahaan. Dari perusahaan di sini juga bisa melihat bahwa oh, dari produk tersebut yang perlu diperbaiki adalah misal bagian A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui juga bahwa influencer di sini ada memain peran penting juga yang dimana influencer juga selain mempengaruhi komunitas bisa menyebarkan pesannya juga dan bisa mempengaruhi komunitas bagaimana sebuah pesan yang didapat dari perusahaan bisa disebarkan tapi ibarat kasarnya lebih umum atau bahkan lebih general atau konvensional kepada komunitas tersebut. Dan terakhir adalah uh, pelanggan dan percakapan atau consumers and conversation. Dalam elemen tersebut, keterlibatan terjadi ketika banyak percakapan online berputar di sekitar fenomena dan konten. Membedakan antara komunitas online dan calon pelanggan yang merupakan subset dari yang pertama. Secara secara gampangnya dari customers and conversation mun- eh, memuncul beberapa orang yang akan menyukai dari produk dan dari customers and conversation eh, iba, menjadi sebuah siklus yang dimana si konten di sini membuat sebuah pesan dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih jelas ketika sudah dijelaskan dari modelnya, yaitu modelnya di sini. Untuk pertamanya ada company, jadi balik lagi company akan menyampaikan sebuah pesan, yaitu dari konten itu juga akan disampaikan kepada komunitas. Tapi dari company atau dari perusahaan tidak ada hak untuk mengintervensi atau mempengaruhi dari komunitas karena mereka sudah serahkan narasi dari konten konten di sini untuk diinterpretasikan dari community atau dari komunitas. Di sini dari komunitas, influencers juga memain peran penting karena mereka juga bisa dibilang sebagai bukan gatekeeper tapi sebagai messenger. Oke, ini pesan dari perusahaan, ayo kita sebarkan. Dari komunitas pesan sudah disebarkan muncul customers and conversation. Dari conversation eh, pesan yang sudah didapat dari perusahaan akan disampaikan dari customers dan dari customers akan mengembalikan feedback ke konten dan lain sebagainya. Jadi dari model ini bisa dianggapin sebuah siklus yang dimana perusahaan selalu dapat feedback, customer juga selalu dapat feedback. Lalu untuk terakhirnya untuk hasil hasil observasinya saya akan serahkan kepada eh, teman kelompok saya yaitu Mbak Anggris. Silakan, Mbak Anggris. Halo.
Ya, baik. Terima kasih, Rian. Em, sudah dijelaskan tadi, melanjutkan dari penjelasan rekan kelompok saya, Rian, tentang eh, 6 elemen model dari Hollandsen ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil observasi dari Pakuwon Mall yang tugaskan kemarin. Kami mengambil terdapat 5 foto brand. Ada beberapa sebenarnya yang banyak diobservasi, tapi kami mengambil di dalam pengamatan ini 5 brand, yaitu brand Toko Love You, KKV, Yakiniku, Magal, dan Sabujin. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang brand Love You, KKV, dan Yakiniku, dan nanti akan diteruskan oleh rekan kelompok saya, Aurel. Nah, terdapat di brand pertama, hasil pengamatan menurut model, kami mengikuti model dari Hollandsen ini, kami mengimplementasikannya menjadi 6C, yang dimana company, content, control, community, conversation, dan customer. Untuk yang pertama, brand pertama, yaitu brand Love You ini, yaitu toko Love You, yang dimana untuk yang pertamanya itu brand Love You ini merupakan sebuah toko roti yang menawarkan beragam jenis kue dan roti dengan memiliki fokus pada kualitas dan rasa, yang dimana toko Love You ini berfokus pada kue dan roti yang memiliki kualitas pada cita rasa dalam eh, dalam penjualan kue dan roti tersebut. Kemudian terdapat eh, kontennya pada hasil yang kami amati dari sosial media marketingnya brand Love You ini. Kontennya ini, brand Love You menggunakan pemasaran melalui konten-konten video dan postingan melalui media sosial Instagram. Jadi, Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi, brand Love You ini menggunakan sosial media marketingnya, yaitu media sosial dari Instagram, TikTok, dan Facebook. Nah, konten-kontennya ini berisi memuat tentang menu cake dan bakery-nya, lokasi toko, dan cara pemesanannya. Nah, dalam hal ini juga brand Love You ini bekerja sama dengan influencer. Kemudian terdapat pada kontrolnya, brand Love You ini selalu mendatangkan influencer setiap bulannya. Yang dimana influencer ini diundang setiap bulan untuk menarik perhatian konsumen agar tertarik untuk datang dan membeli toko roti Love You ini. Kemudian terdapat di komunitasnya, Love You ini mengkolaborasikan beberapa konten yang dibuat oleh influencer dengan melalui akun resmi milik Love You. Jadi, Love You ini berkolaborasi tentunya dengan akun Instagram, TikTok, dan Facebooknya, yaitu akun resmi milik mereka sendiri, bukan dari di bawah naungan perusahaan lain. Jadi, toko Love You ini merupakan brand swasta yang dimiliki oleh owner swasta, bukan dari di bawah naungan perusahaan. Kemudian terdapat pada pelanggan dan percakapan, Love You ini seringkali meminta review dari konsumen yang sudah membeli cake dan bakery. Jadi Love You ini selalu berkomunikasi dan berhubungan tentunya lebih dekat dengan pelanggan dan atau customernya, karena dia ingin mengetahui titik kelebihan dan kekurangan dari segi cita rasa dan pemasaran dari toko Love You ini, apakah sudah stabil, apakah sudah menarik atau belum, seperti itu. Kemudian terdapat hasil teknik dan implementasi dari brand KKV, yang dimana kita sudah mengetahui brand KKV ini merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk termasuk makanan, kemasan, minuman, aksesoris, tas, dan barang-barang lainnya. KKV ini sudah kita ketahui juga berada di mall-mall yang ada di beberapa kota dan sudah sangat terkenal di Indonesia. Nah, untuk terdapat pada kontennya juga, KKV ini melakukan sosial media marketingnya itu melalui
konten-konten di media sosial. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter. Jadi kalau di Love You itu dia menggunakan eh, Instagram, TikTok, dan Facebook. Kalau Kakak V dia menggunakan Instagram, TikTok, dan Twitter. Perbedaannya dia tidak menggunakan Facebook. Dan Kakak V ini juga mengkolaborasikan dengan selebriti dan influencer. Kemudian terdapat pada kontrolnya, Kakak V ini lebih sering mengundang influencer dibandingkan selebriti karena selebriti ini walaupun dia populer tapi influencer ini mempunyai daya tarik yang lebih dekat dengan customernya atau audiens. Kemudian terdapat pada komunitasnya Kakak Vin ini tidak hanya membangun kerjasama dengan influencer dan selebriti, tetapi Kakak V juga em, bekerja sama dengan merek-merek terkenal, ternama dan membantu untuk bekerja sama dengan merek-merek terkenal sehingga KKV ini bisa membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Kemudian terdapat pada pelanggan dan percakapan, KKV ini sangat aktif berkomunikasi dengan pelanggan itu melalui media sosial. Nah, strategi dari pemasaran KKV ini selalu berhasil menarik perhatian audiens dan brand KKV ini terdapat berbagai produk dengan kualitas yang sangat tinggi. Kemudian terdapat pada teknik implementasi pada Yakiniku. Yakiniku ini juga sudah dikenal oleh seluruh Indonesia karena ini adalah makanan Jepang yang dimana salah satu jenis masakan Jepang yang populer yang restorannya khusus menyajikan yakiniku termasuk salah satunya di Indonesia. Terdapat pada kontennya implementasi kontennya ini Yakiniku melakukan pemasaran melalui konten-konten juga di media sosial Instagram dan TikTok. Kalau tadi melalui Twitter, Facebook, perbedaan di sini dia tidak menggunakan Twitter dan Facebook, tapi dia menggunakan Instagram dan TikTok saja. Dan Yakiniku juga berkolaborasi dengan influencer. Terdapat pada kontrolnya, Yakiniku ini juga selalu mengundang beberapa influencer untuk eh, menarik perhatian konsumen berupa story dan reels-nya. Kemudian di komunitasnya Yakiniku ini juga menggunakan media promosi dengan berbagai diskon, menggunakan pemasaran influencer. Dan pada pelanggan serta percakapan dari brand Yakiniku ini, Yakiniku juga menjalin kerjasama dengan pihak Pakuwon Mall dalam mempromosikan berbagai diskon untuk menarik daya tarik konsumen agar datang dan um, berkunjung dan mencoba makanan yakiniku di Pakuwon Mall ini. Selanjutnya, untuk brand yang diamati dari teknik implementasi kakak Magal dan Sabucin serta kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yaitu Aurel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Anggres. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan dua perusahaan, khususnya perusahaan yang di bidang restoran ya. Yang pertama adalah Magal. Di sini Magal merupakan restoran Korea yang hadir di Indonesia dan di Pakuwon Mall Jogja dengan pemasaran menggunakan Korean barbecue authentic 100% halal dengan tagline-nya no pork, no lard. Nah, di sini terkait dengan perusahaan dan konten atau company konten, di sini inovasi pemasarannya menarik melalui konten-konten yang ada salah satunya di TikTok dan juga Instagram. Magal juga berkolaborasi dengan selebriti maupun influencer. Terkait dengan kontrol penggunaan sosial media di Magal ini dalam membangun merek terutama bagaimana dalam meningkatkan penjualan serta interaksi dengan pelanggan menggunakan konten-konten yang menarik dan konten-konten yang viral. Di sini Magal bekerjasama dengan beberapa influencer untuk membuat konten yang nantinya dikolaborasikan dengan akun Instagramnya dari Magal. Yang pertama ada story, yang kedua Reels. Fokus utama yang akan dinaikkan di konten tersebut adalah suasana restoran, pelayanan, hidangan makanan, terutama cita rasa daging yang premium. Kemudian setiap bulannya, Magal mendatangkan dua influencer dalam sebulan.
Terkait dengan komunitas yang ada di restoran Magal, Magal berkolaborasi dengan beberapa konten dari milik influencer tersebut, kemudian dikolaborasikan, dan nantinya konten-konten tersebut diharapkan untuk dapat menjembatani dan menjadi salah satu strategi dari social media marketing. Kemudian Magal bernaung juga di bawah jasa profesional, salah satunya juga menggunakan Lightco. Kemudian di sini promosi magal melalui influencer atau selebgram, dan nantinya magal juga bekerjasama di bidang sosial media dari pihak Pakuwon Mall dengan kuota sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Selain itu, magal juga bekerjasama dengan Sinarmas sejak 2 bulan lalu dan beberapa konten-kontennya sudah berkolaborasi. Jadi di sini komunitas maga lebih menyasar kepada komunitas family atau komunitas yang lebih besar ya. Dan di sini yang terakhir adalah terkait dengan pelanggan dan percakapan. Customer and Conversation, platform media sosial yang ada di Magal itu menciptakan dialog aktif antar perusahaan dan pelanggan. Kolaborasi yang dibangun dari pihak Magal dan beberapa komunitas membuahkan hasil positif dan interaksi terhadap konsumen. Platform media sosial yang aktif digunakan oleh Magal ini berupa Instagram. Jadi yang kemarin kami sempat mewawancarai salah satu manajer yang ada di Makau. Jadi salah satu strateginya mereka sangat menekankan lewat sosial media Instagram melalui polling quiz, kemudian pertanyaan singkat dan beberapa Q&A session yang ada di story Instagram. Harapannya itu bisa menjembatani komunikasi antar klien dan juga customer atau calon pembeli yang nantinya akan datang di Magal. Kemudian kita akan membahas terkait dengan restoran yang terakhir yaitu Sabucin. Di restoran Sabucin ini restoran autentik Jepang yang menghadirkan salah satu beberapa menunya yaitu Sabucin, ada dari sabu dan juga takoyaki, takoyaki, yakitori, sushi, dan menu lainnya. Di sini, restoran nomor 1 di Osaka hadir di Indonesia lebih mengenalkan beberapa produk dengan sensasi Jepang. Terkait dengan perusahaan dan konten, sebenarnya sama dengan Magal karena masih dalam satu naungan. Sosial medianya berupa Instagram, dan yang membedakan adalah di Sabutin ini mengundang 1 kali influencer dalam 1 minggu. Totalnya ada 4 influencer yang diajak untuk bekerjasama untuk membuat konten yang nantinya akan diunggah ke Instagram dan juga berkolaborasi dengan Sabutin. Kemudian terkait dengan kontrol, Sabutin ini dibantu oleh pihak Pakuwon Mall dan mendapat kuota konten sebanyak 2 kali. Promo Sabutin itu juga lebih mengenalkan kepada menu AYC atau all you can eat yang tekniknya itu bisa melihat dari segi omset ya. Kemudian di sini dari beberapa influencer-influencer nanti akan bekerja sama untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Sabucin. Sama seperti Magal karena masih satu naungan, jasa yang mereka gunakan adalah jasa Laiko untuk mengelola sosial medianya mereka. Kemudian terkait dengan komunitas atau community, Sabutin berkolaborasi dengan beberapa konten milik influencer, kemudian nanti dikolaborasikan. Dan di sini pihak Pakuwon Mall juga mendukung untuk mengunggah konten tersebut sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Terakhir, Sabucin menjalin kerjasama dengan pihak Pakuwon Mall untuk mempromosikan sebagai promo untuk menarik daya tarik konsumen yang nantinya makan di Sabucin. Dan di sini, Sabucin juga kerap membagikan salah satu promonya, promo menarik melalui sosial media, khususnya story di Instagram. Baik, terkait dengan kesimpulan dari kelompok kami menyimpulkan bahwa beberapa restoran-restoran yang ada, perusahaan percaya bahwa media sosial sebagai alat yang efektif untuk menarik minat dan membangun jaring sosial. Dan di sini teknologi itu berfungsi untuk mendorong audiens untuk mencoba membeli produk, dan media sosial di sini. Baik, terima kasih. Di sini kita pada akhirnya sampai ke kesimpulan, baik dalam permasalahan sebuah produk, perusahaan meyakini bahwa pemanfaatan penggunaan platform media sosial sebagai acuan dalam membangun jejaring sosial, hal ini bertujuan untuk mendatangkan
minat pada pelanggan. Jadi yang ada di sini adalah perusahaan itu harus mengetahui strategi seperti apa, pemasaran atau tagging seperti apa untuk media supaya audiens atau konsumen itu tertarik kepada produk yang ingin dijual, tertarik untuk mencoba, membeli, dan merasakan produk tersebut. Nah, di sini algoritma yang ada di media sosial itu dapat membuat sebuah perusahaan memantau dan menjangkau audiens atau konsumen. Dan penggunaan media sosial itu sebagai sarana dalam memantau jangkauan audiens supaya lebih efektif dan efisien. Penggunaan sosial media juga menciptakan interaksi secara langsung dan promosinya juga menarik serta iklan yang terarah dan nantinya perusahaan tersebut juga bisa berkolaborasi dengan influencer. Harapannya kolaborasi yang sudah dibangun dengan influencer nantinya dapat meningkatkan kredibilitas dan memperluas jangkauan audiens. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan terkait dengan pemahaman materi menurut Hoslen, Kotler, dan Oprensik 2020 terkait dengan media sosial marketing, bagaimana dalam konten ini sangat dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan konten yang mereka buat nantinya dengan jalinan kerjasama influencer atau selebgram terlebihnya. Karena di sini sosial media saat ini banyak sekali iklan-iklan menarik secara visual. Jadi perusahaan harus mengetahui bahwa pentingnya media sosial sebagai alat yang efektif, alat yang mujair dalam membangun jejaring sosial, membangun komunikasi dengan konsumen, sehingga nanti ada daya tarik tersendiri supaya konsumen tersebut tertarik untuk membeli produk yang perusahaan tersebut tawarkan. Seperti tadi ada beberapa brand yang kami temukan di Pakuwon Mall, harapannya beberapa brand itu bisa menjadikan penjelasan terkait dengan materi ini semakin lebih kuat dan juga pemahaman rekan-rekan terkait dengan materi ini lebih paham lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama kami penyampaian presentasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.